bulan terakhir, gue belajar untuk kumpulin sampah-sampah plastik gue, botol-botol plastik yang gue pakai di rumah. Ada begitu banyak miskonsepsi tentang sampah plastik yang gue pengen luruskan dalam video ini. Gue dulu taunya botol-botol plastik ini gue buang ke sampah, beres. Akan ada orang yang recycling. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Prosesnya panjang, teman-teman. Ternyata, teman-teman, setiap logo recycle itu ada kodenya masing-masing yang mengartikan hanya plastik-plastik yang kodenya sama yang bisa di-recycle secara bersamaan. Dan ada juga banyak yang ternyata nggak bisa digabung dan recycle bersama-sama. Jadi penting buat kita untuk menjalankan fungsi kita memilah-milah sampah ini, teman-teman. Miskonsepsi terakhir, banyak yang melihat bahwa sampah ini nggak ada nilainya. Padahal sebenarnya, teman-teman, di tangan yang tepat, lewat proses yang tepat, ini nilainya bisa miliaran rupiah. Lalu gimana dong solusinya, Mas Rup? Biar kita nggak omong doang. Dan, well, gue juga nggak pengen omong doang, teman-teman. Hari ini sampah-sampah ini akan dibawa ke tempat yang seharusnya dengan bantuan dari Grab Express. Teman-teman, sampah-sampah yang tadi gue kumpulin sama 6 bulan, itu baru setengahnya. Dan semuanya itu udah dibawa sama Grab Express tadi. Buat lo yang pengen tahu kemana sampah ini akan dibawa, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan lebih baik, sehingga dia punya nyawa kedua, ketiga, keempat, atau bahkan ke-50, kita ulik dan kita cari tahu bareng-bareng. Hari ini gue ada di salah satu RBU atau Recycling Business Unit yang cukup besar dan cukup lengkap, teman-teman. Dan udah ada teman kita yang siap untuk ngejelasin. Hai Mbak Rati. Halo Mas Ruby. Makasih ya udah menyempatkan untuk ngobrol. Sama-sama. Aku penasaran banget loh tadi waktu lagi mampir nih parkir ya. Ngelihat Koperasi Pemulung Berdaya. Kenapa dinamainya ini, Mbak? Pertama-tama selamat datang di Recycling Business Unit Tangerang Selatan atau biasa kita sebut RBU Tangsel, dampingan Danone Aqua. Jadi kenapa disebut Koperasi Pemulung Berdaya? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena memang kita harapkan RBU Tangsel ini menjadi sarana pemberdayaan untuk pemulung yang menjadi bagian dari value chain atau rantai pasok untuk botol plastik bekas yang dikelola oleh RBU Tangsel. Itu yang pertama. Yang kedua, memang faktanya sebagian dari karyawan di RBU Tangsel ini dulunya berprofesi sebagai pemulung. Oh wow. Seperti itu. Ya, sehingga ketika mereka sudah mengalami peningkatan kapasitas, mereka bisa mengoperasionalkan RBU ini secara mandiri. Wow, gitu. Jadi ini ibaratnya kayak dari pemulung untuk pemulungnya sendiri juga ya? Iya, bener banget. Nanti kita jadikan tagline yang baru. Itu tagline yang menarik banget. Begitu juga dengan bijak berplastik. Nah, ini dua hal yang kita bahas lebih dalam. Kita ngobrol di dalam boleh, Mbak? Boleh, yuk. Masuk. Berarti aku udah punya banyak pertanyaan nih, ini catatan saya banyak nih saya siapin nih. Yang paling bikin saya bertanya-tanya adalah emang bedanya ekonomi sirkuler sama ekonomi biasa tuh bagaimana sih? Pertanyaannya sangat mendasar ya, Mas Ruby ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya ekonomi sirkuler itu memang antidot dari yang selama ini kita kenal sebagai ekonomi linear. Ekonomi linear itu dia punya prinsip take, make, use, and dispose. Jadi ambil, kemudian diubah, dibuat dulu menjadi misalnya barang, kemudian di-use, dipakai, setelah itu langsung buang. Seperti itu. Yang mana ternyata saat ini kita baru tahu bahwa ini sifatnya sangat ekstraktif dan juga destruktif. Mungkin kalau saya jelasin satu-satu. Ekstraktif maksudnya adalah dia menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang cenderung kemudian tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kalau dari sisi destruktif adalah pada saat dia merancang produk atau jasanya itu, dia tidak memperhitungkan sampah atau limbahnya mau dikemanakan. Atau akan jadi seperti apa nantinya. Seperti itu. Jadi kemudian dia diambil secara besar-besaran, kemudian dia diubah menjadi
misalnya resin plastik, kemudian menjadi produk baru yang berbahan plastik, kemudian digunakan dan langsung dibuang begitu saja. Dan kalau yang misalnya kita lihat di Indonesia, itu sampah plastiknya menggunung di mana-mana. Di Bantar Gebang itu sampahnya, kalau udah pernah ke sana, itu tingginya bisa sampai 60 meter. Luar biasa loh. 60 meter itu gedung, mungkin udah 10 lantai ke atas kali ya Mbak ya? Udah nggak kebayang lagi, kayaknya sih iya ya, kalau misalnya rata-rata mungkin 4 meter ya per lantai, seperti itu, benar. Dan itu diperkirakan bahwa akhir Desember 2021 itu sudah nggak bisa lagi menampung sampah-sampah yang masuk. Jadi akan ditutup tuh Mbak Bantar Gebang? Iya, nah itu dia. Cuman itu kan masalah yang ternyata kita temui nggak hanya di Bantar Gebang, tapi di banyak TPA lainnya di Indonesia. Wow, aku literally merinding Mbak, Mbak barusan. Karena berarti udah sejen itu untuk kita melakukan sesuatu. Exactly. Tadi kan linear seperti itu. Sirkuler itu gimana? Nah, kita harapkan ekonomi sirkuler itu bisa menjadi opsi untuk solusi permasalahan lingkungan. Kenapa? Karena kalau di ekonomi sirkuler, pertama, pada saat menggunakan sumber dayanya, itu diupayakan untuk menggunakan sumber daya yang memang terbarukan. Seperti itu. Terus yang kedua, saat sumber daya itu sudah diubah menjadi produk baru, nah produknya itu diusahakan agar bisa digunakan selama mungkin. Atau kalau misalnya memang sudah dipakai, bisa diambil material-materialnya untuk dijadikan produk baru. Jadi tidak mengekstrak langsung dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, pada saat membuat desain, itu sudah dirancang agar dia mengurangi sampah atau tidak menghasilkan sampah sama sekali. Berarti sebenarnya nih Mbak ya, kalau kita menutup Bantar Gebang tadi, lalu kita niatin yang 60 meter itu kita olah dulu, sebenarnya itu udah cukup untuk kita mungkin bikin produk-produk baru berapa tahun ke depan gitu ya? Nah, ini trikinya. Makanya kenapa kita itu lewat gerakan bijak berplastik, itu kita juga fokus ke edukasi. Oke, mungkin saya jelasin sedikit. Jadi gerakan bijak berplastik itu memang gerakan yang kita inisiasi tahun 2018. Fokusnya ada 3 hal. Pengumpulan, edukasi konsumen, sama inovasi kemasan. Karena ketiganya ini menjadi kunci untuk bisa menyelesaikan masalah sampah. Nah, kenapa? Misalnya tadi saya kasih contoh, tadi kan Mas Ruby bertanya, kalau misalnya yang di Bantar Gebang itu kemudian diambil, didaur ulang, dikembalikan, apakah kemudian menyelesaikan masalah? Enggak juga. Nah, kenapa? Karena sebenarnya sampah yang dipilah sejak awal dengan sampah yang dicampur sejak awal itu nilai ekonomisnya berbeda. Oh gitu. Iya, nah makanya kenapa di edukasi konsumen kita juga mengajarkan konsumen untuk mulai memilah sampah dari sumber. Sampah plastik harus dipisah sendiri, sampah kertas sendiri, kemudian sampah yang lain-lain misalnya kayak aluminium, kaca, besi itu dipisah sendiri. Kemudian yang misalnya mudah terurai seperti sampah-sampah sayuran dipisah sendiri, sehingga nilai ekonomisnya itu tidak menurun. Ketika dia udah dipilah, dia akan lebih mudah untuk didaur ulang. Kalau sudah terlanjur sampai di ujung, sudah mengalami pembusukan, sudah bercampur jadi satu, itu akan semakin sulit. Seperti itu. Jadi kita mulai dengan edukasi ke konsumen. Konsumen, ayo dong mulai terapin 3R. Mulai reduce, reuse, recycle. Caranya gimana? Sesederhana kamu pilah sampahmu. Udah, setelah kamu pilah, kita kemudian coba fasilitasi konsumen yang ingin mendaur ulang dengan mengirimkan sampahnya ke bank sampah dengan salah satu bentuknya adalah kerjasama kita dengan Grab, yaitu Grab Express Recycle. Jadi konsumen yang mau kirim barangnya atau sampahnya, itu semudah mengakses Grab Express Recycle-nya, kemudian mengirimkan sampahnya, seperti itu. Sampai di sana, kemudian dipilah lagi, sebagian dikirimlah ke Recycling Business Unit Tangerang Selatan ini. Di mana di sini kemudian yang botol plastik bekas itu dia akan disortir lebih lanjut, diproses, sehingga siap menjadi bahan baku. Nah, jadi RBU ini perannya di bagian pengumpulan sebenarnya, sekaligus untuk menjadi jembatan sebelum kita masuk ke inovasi kemasan. Karena tadi bahan baku tadi itu akan digunakan oleh industri daur ulang yang menjadi mitra bisnis kita untuk menjadi botol plastik baru. Nah, mungkin ini paling gampang contohnya ya. Ini adalah produk Aqualife kita. Terbuat dari 100% plastik daur ulang. Jadi sama sekali nggak ada campuran. Ini pertama di Indonesia juga. Dan 100% dapat didaur ulang. Seluruhnya. Jadi ibaratnya ini masuk ke tempat daur ulang, itu akan semuanya akan diproses tanpa mengalami penurunan nilai ekonomi. Selain Aqua ini ada bentuk apa lagi, Mbak? Nah, yang paling populer nih, ini adalah hasil kerjasama kita dengan H&M, adalah produk fashion. Salah satunya adalah kids fashion. Jadi ini kalau di sini contohnya adalah jaket anak ya, gitu. Jadi ini ada kandungan dari plastik yang recycled ya, Mbak? Iya. Bahkan specifically ini terbuat dari botol plastik daur ulang.
Plastiknya adalah botol, seperti itu. Jadi botol plastik bekas tuh memang nilai ekonomisnya luar biasa tinggi ya. Dia bisa jadi botol baru, yang terus bisa diputar lagi jadi botol lagi, jadi botol lagi. Dia juga bisa menjadi produk fashion, seperti itu. Ini juga sebagai edukasi Mas, karena kita bisa ngajarin ke anak-anak sejak awal. Ternyata produk yang dipakai, baju yang dia pakai itu juga hasil daur ulang loh, seperti itu. Jadi kamu lebih conscious dong. Botol plastik bekasnya disimpan, dipilah, sehingga nanti bisa daur ulang jadi jaket baru gitu. Kita kembali sedikit Mbak ke ekonomi sirkuler. Jadi dengan bijak berplastik tadi, dampak secara ekonomi atau mungkin dampak secara sosial dari ini ke ekonomi sirkuler itu gimana ya Mbak? Jadi sebenarnya ekonomi sirkuler secara umum, in general itu dia impact ekonominya itu bisa mencapai triliunan rupiah. Dan kalau kita lihat, memang kan di pelaku pengelolaan sampah di Indonesia itu mayoritas masih dilakukan oleh sektor informal, yaitu para pemulung. Yang mana jumlahnya itu sekitar 3-4 juta orang di Indonesia. Sehingga sebenarnya manfaat yang triliunan rupiah itu juga memberikan penghidupan untuk 3-4 juta orang tadi. Itu kalau kita ngomong ekonomi sirkuler secara general. Nah, kalau kita ngomong ekonomi sirkuler untuk botol plastik bekas sendiri, itu nilai ekonominya itu bisa mencapai ratusan miliar. Dan kalau misalnya spesifik ke RBU Tangerang Selatan dan juga RBU lain yang kita dampingi di kota lainnya, karena totalnya ada 6 RBU nih Mas. Iya. Nah itu ada sekitar 10.000 pemulung yang ada di dalam jaringannya. Nah jadi manfaat yang ratusan miliar itu secara tidak langsung juga akan bisa dirasakan oleh masing-masing dari mereka yang bekerja di value chain ini, seperti itu. Terus yang kedua adalah dari sisi keamanan, kesehatan gitu ya. Karena kita memastikan di setiap fasilitas pengumpulan plastik atau recycling business unit seperti ini, itu kita pastikan bahwa diterapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Jadi ada misalnya pemakaian APD secara tertib, kemudian juga ada penyediaan akses ke BPJS, bahkan juga ada layanan kesehatan yang dilakukan berkala, termasuk oleh RBU Tangerang Selatan ini ke para pemulung yang ada di jaringannya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita itu membantu mereka untuk bisa mendapatkan tambahan nilai ekonomis di luar dari yang mereka sudah dapatkan sehari-hari. Jadi misalnya kita bantu mereka untuk punya akses ke tabungan emas, tabungan simpan pinjam, seperti itu. Karena kan umumnya kalau kita lihat ya, sebenarnya para pekerja sektor informal itu masih belum terbiasa untuk kemudian menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung dan lain sebagainya. Nah ini adalah bagian dari edukasi kita sehingga mereka lebih melek finansial. Seperti itu. Dan yang keempat tentu dari sisi pemberdayaan perempuan. Karena sebenarnya 60% dari karyawan di RBU Tangsel saja itu adalah perempuan. Gitu. Dan sebagian kecilnya juga adalah yang tadi saya sampaikan para pemulung dulunya, seperti itu. Teman-teman, ternyata ada peluang buat kita untuk memaksimalkan sampah yang mungkin buat orang kelihatannya nggak bernilai, bisa dibuat menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan sampai miliaran nilainya ya. Ada satu yang menarik, ada salah satu tim dari sini yang udah bertahun-tahun ya Mbak ya, udah lebih dari 7 tahun ya, mulai dari pemulung sampai akhirnya sekarang menjadi kepala koperasi ya. Boleh dikenalin nggak, ceritain sedikit Mbak, namanya siapa? Boleh, namanya Ibu Lili. Jadi dulu awalnya memang pemulung di sekitar sini, di dekat TPA Cipecang, jadi nggak jauh dari RBU Tangerang Selatan ini, dan sekarang bahkan sudah menjadi pimpinan. Jadi memastikan bahwa operasional RBU ini berjalan sebagaimana mestinya, mencapai target dan mendapatkan profit. Luar biasa. Jadi nanti kita sambil ngobrol, sekaligus nanti kita minta Bu Lili untuk menjelaskan lebih detail proses di RBU ini seperti apa. Aduh, itu yang saya tunggu-tunggu Mbak. Kita langsung aja yuk. Yuk. Tadi kalau dari Mbak Rati kan Bu Lili udah 7 tahun di sini Bu? Iya, 7 tahun. Sebelum Bu Lili di sini, ngapain Bu sebelumnya? Saya pemulung Mas. Sebenarnya nih Bu, selama 7 tahun ini ngerasa apa sih yang paling berbeda sebelum dan sesudah gabung di sini? Ya kalau itu pendapatan sih, kalau mulung kan nggak tentu ya. Kalau lagi musim hujan kita dapatnya sedikit, kalau musim panas kita lumayan banyak. Jadi kalau di sini kan tetap penghasilan tetap. Dapat BPJS juga, BPJS Ketenagakerjaan di sini. Terus ada
cek kesehatan juga sebulan sekali. Teratur berarti Bu ya, Iya. selama bekerja di sini gitu ya dibandingkan dengan memulung ya Bu? Iya. Oke. Aku jadi penasaran sih Bu, untuk semua teman-teman di sini yang juga mungkin memulai dari pemulung juga, mungkin beberapa juga masih ngebantu di sini. Sebenarnya setiap hari itu berapa banyak sih Bu sampah plastik yang kekumpul di sini? 5-7 ton sih kalau yang 5-7 ton setiap hari ya? Ya, setiap. Wow. Banyak banget Bu. Itu diapain Bu? Diolah cuma sampai di pencacahan aja kalau di sini. Oke, boleh cerita nggak Bu? Biasanya sebelum dicacah itu prosesnya diapain aja? Kan dari lapak kita ambil atau mereka kirim. Oke. Nanti kita sortir di tempat penyortiran itu. Ya. Kita ambil yang masuk ke kriteria kita. Kalau yang nggak masuk, kita ada yang kita beli dengan harga lebih murah kan, kayak warna, pet warna, terus pet kertas itu kita beli tapi dengan harga yang lebih murah. Kalau untuk selain pet, kita pulangin ke pelapaknya. I see. Gimana cara bedanya Bu? Ya kalau pet itu ada tandanya lah, kita udah hafal kan tandanya itu. I see. Boleh kasih lihat nggak Bu kalau di botol tuh gitu? Kalau botol ini biasanya tandanya seperti ini aja. Oh, kalau yang satu lagi Kalau yang satu lagi biasanya dia garis, atau kita udah tahu kan kayak gelasan itu bahannya dari PP, jadi kita pulangin ke pelapak. Jadi dari ngelihat aja udah berasa beda ya bahannya ya. Kalau misalnya sehari bisa ngasilin 4-7 ton, berarti yang nanti akhirnya menjadi cacahan plastiknya itu bisa berapa banyak Bu setiap bulan? 100 sampai 120. 100 sampai 120 ton? Ya. Wow, kalau diomsetkan secara rupiah Bu? Sekitar ya 800 sampai 100, 800 sampai 1 miliar? Ya. Wow. Jadi per kilonya si sampah ini dihargai berapa Bu ya? Kalau untuk yang botol PET 5 sampai 6.000, 5.000 sampai 6.000. Oke. Kalau untuk yang warna kita cuma beli 2.000. Oke. Kalau yang kertasan kita beli 1.000. Oke. Botol PET pun masih kita bagi dua, yang warna biru muda sama yang warna clear, warna bening. Terus ada juga yang masih ada sil-sil gitu, itu kita pisahin ke tempat kerijekan. Itu nanti kita olah lagi baru bisa ke tempat siap giling. Oke, seal itu maksudnya segel-segelnya Ya, gitu Bu ya? segel-segel. Sama label namanya ya? Iya. Itu harus dipisah karena itu kontaminan. Oke, jadi memang bukan bahan yang sama, Iya, jadi bukan malah bahan yang sama. hasilnya nanti bisa... Kalau kata itu mah black spot gitu, black spot. Oke, jadi ada titik-titik dan itu malah menurunkan harga atau nilainya si cacahan tadi, Iya. atau bahkan bisa di-reject Bu ya? Iya. Oke. Setelah itu Bu? Digiling dulu, baru kita cuci. Oke. Cucinya juga 2 kali, cuma kita kan nggak pakai bahan kimia, jadi air aja. Oke. Di tempat pencucian itu kan ini masih ada, kadang-kadang ada yang masih ada tutupnya, ada ringnya. Ini nanti di tempat pencucian dia akan terpisah. Nanti dari bak cuci 2 baru keluar di pengering. Oke. Nanti keluar di conveyor, masih kita petik lagi, masih di checking lagi, memastikan kalau barang kita bagus. Ditimbang dulu, baru di packing, baru kita kirim ke buyer. Satu hari 8 jam, 9 jam, satu shift bisa selesai? 8 jam. 8 jam ya? Oke. Bu Lili, aku ngeliat kan di sini kayaknya lumayan rame ya timnya ya. Boleh nggak cerita seberapa rame sih sebenarnya, seberapa banyak tim yang di sini? Untuk sekarang karyawan kita ada 60 orang ya. 60 orang, oke. Kalau untuk dampak sosialnya, ada keluarga yang anaknya nggak sekolah, akhirnya kita sekolahin. Iya. Terus dari penghasilan mereka pun bisa bikin rumah di kampung. Oh wow, wow. Ikut seneng Bu? Seneng banget. Nah teman-teman, semakin jelas ya, sampah yang kita buang, sampah yang kita anggap mungkin nggak bernilai, ternyata di sini bisa dipakai buat menghidupi 60 orang. Dan bahkan lebih, karena RBU-nya bukan cuma ini doang teman-teman. Nah pertanyaan berikutnya adalah, lo dan gue, kita bisa ngapain lagi
apa yang bisa kita kontribusikan dalam program bijak berplastik ini supaya kita bisa buat nggak cuman jadi mata pencaharian buat teman-teman yang di sini, tapi juga bisa buat lingkungan kita jadi lebih baik. Yuk kita ngobrolin. Kita duduk lagi sekarang sama Mbak Ratih untuk ngobrol lebih lanjut. Ini jadi saya keinget satu nih Mbak. Kenapa sih barang yang recycle, terutama kalau yang jadi produk akhirnya seperti sepatu ini, di beberapa kasus malah jadinya lebih mahal? Jadi ada banyak faktor, tapi sebenarnya semua bisa dikaitin sama pilarnya dari bijak berplastik yang tadi sempat kita discuss. Yang pertama memang soal terbatasnya infrastruktur, gitu. Jadi karena infrastruktur yang pengelolaan sampah di Indonesia ini juga terbatas, baik jangkauannya maupun tingkat layanannya, otomatis sampah itu tidak bisa terpilah dengan baik sejak dari sumber. Seperti itu, ketika sampahnya sudah bercampur, itu otomatis butuh effort lebih untuk bisa memilah, kemudian memproses, sehingga hasilnya itu sama seperti kalau misalnya kita gunakan katakanlah contohnya virgin plastik seperti itu. Nah selain itu kalau di Indonesia itu untuk pengelolaan sampahnya itu banyak kan didorong oleh sektor informal, pemulung, kemudian pengepul dan lain sebagainya. Nah ini rantainya panjang. Seperti itu, rantainya panjang, jadi memang ada banyak layer atau ada banyak biaya gitu ya yang diperlukan untuk bisa mengumpulkan sampah plastik yang harusnya bisa jadi bahan baku untuk produk baru, seperti itu. Terus yang kedua sebenarnya kaitannya dengan konsumen gitu kan, karena ternyata konsumen itu memang juga nggak biasa untuk memilah. Benar. Jadi infrastrukturnya memang tidak mendukung, kemudian konsumen memang juga pengennya langsung aja digabung semua gitu. Bahkan kalau misalnya di jalanan kan udah dipisah tuh tempat sampahnya, yang kuning, yang biru, ya masyarakat sih cenderung nggak peduli ya, cenderung abai, pokoknya dimasukin aja. Yang penting tong sampah. Gitu. Exactly. Belum lagi kalau yang misalnya asal buang sampah sembarangan. Itu kan berarti sudah ada kontaminasi dari mana-mana ya. Sehingga nanti pada waktu untuk proses lebih lanjut untuk menjadi material daur ulang itu butuh banyak proses lebih panjang. Iya, dan kemudian juga butuh teknologi yang lebih mutakhir tentunya untuk bisa memastikan, katakanlah kalau kayak tadi di RBU, tadi kan kita lihat di RBU, dia udah dicacah, kemudian dicuci, nah tapi nggak bisa sampai di situ kan, nggak bisa berhenti di situ. Kita akan bawa ke tempat industri bisnis daur ulang yang menjadi mitra kita. Nah di sana nanti akan ada teknologi yang memastikan bahwa nggak ada lagi heavy metal misalnya. Kemudian itu semua sudah terdisinfeksi. Terus kemudian juga standar kualitasnya tadi benar-benar sama kayak virgin. Nah karena kan kita juga harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan ya seperti itu. Jadi memang prosesnya itu juga complicated gitu. Nah, belum lagi dari sisi kita produsen yang kemudian menggunakan kemasan, itu kadang-kadang masih menggunakan kemasan yang sebenarnya nggak bisa didaur ulang atau bahkan justru menjadi kontaminan. Kalau tadi kita dengerin ceritanya Bu Lili gitu kan misalnya soal penggunaan seal yang terbuat dari bahan PVC, itu pada saat dimasukkan di daur ulang botol, dia menjadi kontaminan. Sehingga akhirnya tidak bisa digunakan untuk merecycle botol plastik bekas menjadi botol plastik baru seperti ini, seperti itu. Jadi memang butuh 3 elemen ini, infrastruktur, kemudian perilaku konsumen yang mendukung, kemudian juga kemasan yang digunakan produsen itu sendiri, supaya memastikan daur ulang itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Jadi cost-nya juga akan bisa ditekan. Seperti jadi itu sih. Mungkin kalau kita bandingkan sama ekonomi linear tadi, sama ekonomi sirkuler ini, jalannya lebih panjang untuk saat ini, teknologinya juga butuh lebih mutakhir gitu, sehingga secara cost mau nggak mau belum bisa mengalahkan yang linear ini ya. Saat ini memang relatif lebih tinggi, tapi juga perlu diingat bahwa ekonomi sirkular itu kan padat karya, bukan padat modal kan, sehingga kalau padat karya manfaatnya juga dirasakan oleh sepanjang si value chain atau rantai pasok dari daur ulang, misalnya botol plastik bekas atau misalnya material daur ulang lainnya seperti itu. Dan saya rasa kalau kita membeli produk seperti ini, kemudian kita bisa kontribusi ke ekonomi sirkuler ini, ya kita nggak bisa ngerasain manfaatnya langsung, tapi dalam jangka panjang dan generasi berikutnya anak-anak kita akan lebih bisa ngerasain ya. Benar. Karena mungkin kalau boleh tambahkan sedikit, at the end memang recycling is not enough. Saya completely agree sama itu. Kenapa? Karena kalau sudah di-recycle tapi tidak digunakan, jadi hasil daur ulangnya itu nggak bisa dimanfaatkan kembali, jadi poinnya apa gitu. Jadi ketika
kita mendaur ulang botol plastik bekas, yang bagusnya kan adalah si hasil daur ulang ini digunakan sebagai bahan baku untuk botol plastik baru. Jadi otomatis dia akan terus berputar di situ. Satu botol plastik ini punya 9 nyawa gitu ya. Dia bisa hidup lagi sebagai botol plastik atau lebih. Iya, kalau dari studi yang dilakukan di Norwegia itu bisa sampai dengan 50 kali. Dan mungkin bisa lebih selama dia bisa terus dijaga. Jadi artinya pada waktu konsumen selesai mengkonsumsi, dia dibuang di tempat sampah. Saya jadi ingat teman-teman, ada masanya ketika itu istri saya tinggal di luar negeri. Waktu itu di Jepang. Di Jepang itu mau buang sampah, itu harus minta izin dulu. Ya, bahkan di beberapa, dia juga sempat kalau nggak salah, saya lupa di Jepang atau di Singapura, mau buang sampah rumahan itu, mungkin lemari atau TV, itu harus bayar. Karena buat mereka, sampah itu nambahin PR yang panjang buat mereka gitu loh. Nah, jadi mungkin teman-teman, mumpung sampah kita di sini belum disuruh bayar, ya kan, minimal kita melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membantu supaya sampah ini bisa terurai ya. Punya 50 nyawa ya Mbak ya? Iya, oke, benar. Nah, itu satu. Ada lagi nggak Mbak yang bisa kita lakukan? Tapi sebenarnya tadi menarik sih menanggapi yang disampaikan Mas Ruby soal kita tuh harus bayar untuk memproseskan sampah. Salah satu masalah kenapa pengelolaan sampah kita nggak optimal di Indonesia memang karena pertama APBD-nya sangat tidak memadai, rata-rata itu di bawah 1% gitu kan. Terus yang kedua adalah memang masyarakat itu tidak membayar retribusi yang seharusnya. Jadi bagaimana kita expect misalnya penggerobak itu ya tidak mencampur sampah kita aja pertama sudah nggak memilah gitu kan, terus kita bayar sekedarnya. Mereka kan juga otomatis banyak harus dikerjakan supaya bisa memenuhi kebutuhannya seperti itu ya. Itu hanya contoh singkat seperti itu. Terus kemudian kan harusnya ada pemrosesan lebih lanjut gitu kan. Misalnya ada proses pemilahan di tingkat kota misalnya. Terus nanti baru kemudian yang punya nilai ekonomis dibawa ke industri daur ulang, yang residu atau sama sekali tidak bisa didaur ulang itu misalnya baru yang terpaksa misalnya harus dibawa ke TPA seperti itu. Tapi ketika misalnya mereka tidak memiliki pemasukan yang memadai untuk bisa mengoperasionalkan fasilitas ini, maka sampah itu akan cenderung untuk dilewatkan begitu saja. Akhirnya ujung-ujungnya semua ke TPA seperti itu. Nah, jadi memang kita juga harus conscious ya. Misalnya kita bayarnya terlalu murah gitu kan. Kadang mungkin cuma 10.000 gitu kan. Nah, itu terus sampahnya dikemanakan gitu, apa benar nanti dipilah kemudian diproses, jangan-jangan cuma lewat aja gitu kan, semuanya langsung dibawa ke TPA, karena akan jadi masalah baru. Seperti itu sih. Nah, itu nomor satu yang kita bisa lakukan ya Mbak Ratia sebagai konsumen adalah memilah-milah sampah. Produsen dan melakukan bagiannya, sesi infrastruktur juga, tadi para pemulung di RDU juga melakukan bagiannya. Nah, makanya ada gerakan yang udah dimulai sama Bijak Berplastik ini, yaitu program Kami Angkut ya. Iya, benar. Boleh diceritain mungkin buat teman-teman ini bisa jadi poin nomor 2 yang bisa mereka kerjakan. Iya, nah ini terutama buat pelaku usaha ya. Kalau misalnya kita itu punya timbulan sampah yang cukup besar jumlahnya ya, terutama kalau botol plastik bekas, itu kita bisa minta tolong ke RBU Tangsel nih, karena mereka punya layanan namanya Kami Angkut. Jadi layanan Kami Angkut ini akan mengambil botol plastik bekas dari tempat usahanya teman-teman semua, apakah itu warung, restoran, terus kemudian sekolah, bahkan bank sampah juga bisa, kemudian perkantoran, untuk kemudian dibawa ke RBU dan didaur ulang, seperti itu. Dan kita akan menjamin ya traceability-nya, barangnya dikemanakan seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya botol sih, tapi juga ada kardus, itu juga akan kita proses lebih lanjut, seperti itu. Oke, sekarang si program Kami Angkut ini udah seberapa luas Mbak? Di Jakarta saja atau memang? Sebenarnya udah jangkauannya sudah DKI Jakarta dan juga Tangerang Selatan ya. Dan sekarang mungkin udah ada lebih dari 60 outlet gitu ya. Bahkan termasuk outlet-outlet besar ya, restoran-restoran besar. Itu yang terutama sudah punya komitmen untuk keberlanjutan, itu mereka juga sudah menggunakan layanannya Kami Angkut. Keren ya. Jadi Danone Aqua ini bukan hanya menyediakan infrastruktur yang tadi dengan RBU, tetapi juga ikut jemput bola. Demi ikut jemput bola supaya komitmen ekonomi sirkular ini bisa terus berlanjut. Saya coba rangkum ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 memilah sampahnya, kedua kita bawa sampahnya, kita kirim mungkin lewat apa tadi programnya namanya? Kami Angkut. Lewat program Kami Angkut atau lewat Grab Express tadi seperti yang gue lakukan di awal. Dan yang ketiga mungkin buat teman-teman ketika lo menyaksikan video ini dan lo ngerasa lo pengen berbuat sesuatu, lo bisa bagian kepada orang-orang sekitar supaya mereka lebih melek lagi, lebih teredukasi. Ya, hopefully bisa ketonton 270 juta penduduk Indonesia. Amin, iya. Dan bisa didengar juga oleh para pengambil kebijakan. Exactly.
Mungkin terakhir Mbak, harapannya ke depan, plannya ke depan buat program ini gimana? Mungkin kembali ke gerakan bijak berplastik ya. Dari sisi pengumpulan kita kan kemarin sudah memulai untuk membangun fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu di skala kota. Dan rencananya tahun ini juga kita akan bangun yang kedua. Mudah-mudahan bisa segera di launching dan beroperasi karena memang kapasitasnya pun sangat besar, hampir 60 sampai 80 ton per hari. Itu kan a lot of waste ya akhirnya. Benar. Karena nanti di fasilitas itu sampah akan dipilah, benar-benar dipilah sampai serigid mungkin dan langsung dikirimkan ke industri daur ulang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dalam pengumpulan juga saat ini kita sudah mulai dengan Grab Express Recycle, terutama di Jadetabek. Tapi sebenarnya kita juga sudah punya mitra yang lain, yaitu kalau mungkin pernah dengar namanya Octopus. Kita lakukan collection, digital collection dengan Octopus ini. Kemarin kita sudah mulai di Bali dan baru saja sekitar 2 bulan lalu ya, April itu kita launching bersama di Bandung. Nah harapannya ke depannya akan ada lebih banyak lagi kota yang bisa kita jangkau untuk digital application ini seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang edukasi ke konsumen dan juga anak usia sekolah. Jadi tahun lalu kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengembangkan materi sampahku tanggung jawabku untuk anak usia SD. Seperti itu. Ini untuk pembelajaran di kelas dan tahun ini kita luaskan sampai dengan program digital yang kita kerjasamakan juga dengan sekolah.mu. Jadi bisa diakses di sana secara gratis, terutama kalau di masa pandemi kayaknya paling efektif ya, karena masih belum bisa datang ke sekolah seperti itu. Nah, ini SMP. Kemudian kita juga punya cerita bergambar dan juga video animasi untuk anak-anak usia PAUD sebetulnya. Nah, tahun ini kita akan melakukan program secara terstruktur supaya buku cerita dan video animasi itu bisa disampaikan di PAUD-PAUD dalam skala yang lebih luas seperti itu. Jadi nggak cuma dirilis, tapi benar-benar ada program pendampingannya. Nah, yang terakhir adalah kita juga punya program, mudah-mudahan bisa dirilis segera. Kelanjutan dari yang materi Sampaku Tanggung Jawabku itu kita akan lakukan untuk tingkat SMP, SMA seperti itu. Jadi harapannya memang nanti kita akan punya satu set ya materi pembelajaran Sampaku Tanggung Jawabku mulai dari anak usia PAUD sampai dengan anak usia SMP SMA seperti itu. Itu yang edukasi. Yang untuk inovasi saat ini sebenarnya kan kita juga sudah jadi pionir untuk kemasan yang ramah lingkungan ya, misalnya dengan galon guna ulang kita gitu. Nah, dan saat ini juga sudah menjadi 70% dari bisnis kita. Jadi memang menjadi tulang punggung, menjadi backbone dari bisnisnya Adana Aqua. Nah, kedepannya yang kita harapkan adalah kita akan bisa menggunakan kemasan yang 100% sirkular. Jadi dalam arti kata dia bisa reusable, recyclable, or compostable nanti pada tahun 2025. Sehingga secara bertahap kita pasti akan meluncurkan inovasi-inovasi kemasan terbaru untuk kita bisa mencapai ambisi tersebut. Mungkin kalau inovasi kemasan saya nggak bisa buka terlalu banyak, tapi yang pasti kita punya komitmen ke arah sana dan kita akan pastikan kemasan kita itu nantinya bisa 100% sirkular. Seperti itu sih. Wow. Thank you banget ya Mbak Ratih untuk waktunya. Terima kasih juga udah berbagi ke kita begitu banyak insight. Diizinkan juga untuk ngintip-ngintip RBU-nya tadi. Jadi teman-teman udah dapat gambaran yang lebih jelas. Kita semua juga lebih clear apa yang kita bisa lakukan sebagai individu. Masing-masing punya perannya masing-masing. Nggak cuma buat kita doang, tapi juga buat lingkungan kita sebagai penghuni bumi. Dan teman-teman, gue sangat support banget sama program bijak berplastik ini. Gue menunggu teman-teman semua di sini yang menyaksikan video ini. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari, seminggu ke depan, lo udah mengumpulkan sampah lo, ya lo bisa foto di Instagram, lo bisa tag gua @Alexandro, atau mungkin bisa nge-tag juga ke benar. Karena kita juga sebenarnya punya media edukasi lewat platform sosial media. Jadi selain teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terkini atau tips-tips yang paling relevan ya gimana cara mengelola sampah, ini bisa diakses di akun Aqua Lestari. Jadi ada akun Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube-nya juga. Bahkan materi-materi ini bisa diunduh langsung di sana. Wah, gratis dan itu bisa disebarluaskan. Jadi make it viral aja gitu. Karena kan intinya adalah kalau kita mau ingin menciptakan dampak, kita nggak bisa lakukan sendiri. Jadi harus dilakukan secara luas. Jadi kita nggak masalah, silahkan disebarluaskan. Lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kembali ke platform sosial media kita. Selain teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkini ya mengenai inisiatif keberlanjutan kita dan tips-tips yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa nge-tag nih, teman-teman bisa nge-tag nih langsung ke akun Aqua Lestari tersebut. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup, karena ada teman-teman di sini mungkin yang melakukan dalam kapasitasnya sebagai konsumen, mungkin di sini juga ada yang tergerak
untuk masuk ke dalam bisnis ini, ya kan? Mungkin teman-teman juga ada yang pengen memulai tempat recycling sendiri, silahkan ya. Gue sangat support banget. Mungkin boleh dia main-main Mbak ke Airbnb. Boleh. Nanti ya silakan. Maksudnya ini bisa diakses selama mungkin dapat izin ya, karena itu kan fasilitas produksi. Betul. Karena kita harus memastikan yang datang ke sana itu juga aman lah, terjaga keselamatannya dan seperti itu. Alright. Jangan lupa kalau ingin tahu lebih lanjut ya mengenai apa yang sudah kita lakukan, inisiatif-inisiatif kita, dan sebenarnya kita sangat terbuka untuk bermitra dengan sebanyak mungkin pihak, individu maupun kelompok, NGO, perusahaan itu we are welcome them gitu kan. Bisa akses juga microsite kita di Bijak Berplastik. Nanti langsung ketemu tuh. Oke. Gua rasa sesi ini udah lengkap banget teman-teman. You know what to do. Lo tau apa yang lo lakukan. Sampai ketemu lagi teman-teman di sesi berikutnya. Kalau ada yang pengen ngobrol, bisa chat di kolom di bawah. Gua akan ambil waktu untuk kebalas. Dan teman-teman, salam produktif. Sampai ketemu lagi.